Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan laporan kegiatan aktualisasi. Yang terhormat Bapak HAM Ilyas SIP MSC selaku penguji laporan aktualisasi. Ibu Mimi Rohaini SPTMM selaku coach aktualisasi. Ibu Hajah Iyai Mutiarsih SPD selaku mentor sekaligus Kepala Sekolah SDN Bojong Rangka 1. Para mentor serta rekan-rekan Latsar CPNS Angkatan 7 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan kegiatan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Video Pembelajaran pada Masa Pandemi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Operasi Hitung Pecahan pada peserta didik kelas 5C SD Negeri Bojong Rangka 1. Adapun latar belakang dari optimalisasi video pembelajaran ini, yang pertama, karena pembelajaran di sekolah dasar baru pertama kali dilaksanakan secara daring atau online, yang menyebabkan hasil belajar matematika rendah dibuktikan dengan data pretest siswa. Dari 36 siswa, hanya 11 peserta didik yang mampu nilainya mencapai KKM. Dikarenakan belum optimalnya penerapan media pembelajaran daring, maka perlu diterapkan optimalisasi video pembelajaran. Berikut merupakan jadwal pelaksanaan aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli sampai 14 Agustus 2021. Dengan hasil capaian seluruh kegiatan mencapai 100%. Adapun beberapa kegiatan pelaksanaan aktualisasi adalah 1. Melakukan konsultasi, 2. Menyusun RPP, 3. Membuat video pembelajaran, 4. Melaksanakan pretest, 5. Melaksanakan pembelajaran dengan optimalisasi video pembelajaran, 6. Melaksanakan post-test dan pembagian reward, dan yang terakhir adalah menganalisa dan melaporkan hasil kegiatan. Berikut ini penjabaran setiap kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi. Dengan tahapan kegiatan pertama adalah merencanakan bahan konsultasi melalui chat di WhatsApp. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan bahan konsultasi. Dan tahapan kegiatan yang ketiga melakukan konsultasi. Pada tahapan ini melakukan konsultasi yang pertama melalui WhatsApp. Yang kedua dilaksanakan pada rapat sekolah sekaligus membahas tentang kegiatan aktualisasi ini dengan meminta saran dan masukan terkait isu utama dan gagasan kreatif. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun RPP. Dengan tahapan pertama yaitu melakukan bimbingan pembuatan sehingga dapatkan masukan terkait pembuatan RPP yang baik. Pembuatan RPP di sini dihasilkan 3 dokumen RPP sebagai kegiatan aktualisasi video pembelajaran. Kegiatan ketiga pada aktualisasi telah mulai melaksanakan kegiatan membuat video pembelajaran operasi hitung pecahan yang diawali dengan kegiatan konsultasi dengan mentor dan rekan sejawat terkait pembuatan video pembelajaran. Kemudian, setelah mendapat masukan terkait aplikasi yang digunakan, mengunduh aplikasi yang mendukung pembuatan video pembelajaran sekaligus menyiapkan materi ajar yang digunakan sebelum membuat video pembelajaran, yang nantinya diunggah ke YouTube dan membagikan tautan YouTube-nya kepada peserta didik. Kegiatan aktualisasi membuat video pembelajaran ini dilakukan setiap tahapan kegiatannya secara berulang selama 3 kali. Dan yang terpenting adalah adanya evaluasi dan masukan dalam membuat video pembelajaran. Selanjutnya, hasil konsultasi dengan mentor dan rekan sejawat. Salah satu manfaat dari video pembelajaran adalah berusaha mengoptimalisasikan video pembelajaran pada masa pembelajaran daring atau online yang sesuai dengan visi misi SDN Negeri Bojong Rangka 1 sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. Kegiatan keempat pada aktualisasi telah membuat soal pretest dan melaksanakan pretest sekaligus uji coba dengan Google Form. Dengan tahapan kegiatan yang pertama adalah mencari referensi soal operasi hitung pecahan pada buku pelajaran dan internet. Setelah itu, membuat soal pretest operasi hitung pecahan dari hasil mencari referensi soal tersebut agar soal tidak keluar dari kaidah yang berlaku. Setelah soal selesai dibuat, kemudian menginput soal pretest operasi hitung pecahan ke Google Drive agar nantinya bisa dilaksanakan pretest melalui Google Form dan membagikan tautan soal pretest melalui grup WhatsApp agar dapat diakses oleh semua peserta didik. Selanjutnya, melaksanakan pretest yang dilaksanakan untuk mengetahui nilai awal hasil belajar peserta didik yang nantinya diberikan gagasan kreatif yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan optimalisasi video pembelajaran
Ini merupakan dokumentasi pembagian video pembelajaran kepada peserta didik melalui grup WhatsApp. Yang selanjutnya merupakan dokumentasi peserta didik melihat video pembelajaran dari yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dengan banyak peserta didik dan wali peserta didik merasa terbantu. Penjelasan terkait materi operasi hitung pecahan ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Kegiatan keenam yaitu melaksanakan post-test dan pemberian reward. Adapun tahapan kegiatan yang pertama adalah membuat soal post-test melalui aplikasi Microsoft Word. Setelah selesai membuat soal post-test, kemudian diinput ke Google Drive dan dibagikan dalam bentuk Google Form kepada peserta didik melalui grup WhatsApp. Tahapan selanjutnya adalah merekap nilai hasil post-test dan dihasilkan 6 peserta didik terbaik dilihat dari peningkatan nilai dan batas minimal yang telah diperoleh oleh peserta didik. Tahapan kegiatan terakhir pada tahap ini adalah pemberian reward. Ini merupakan bukti pengiriman pulsa dan penerimaan pulsa yang telah diterima oleh siswa bernama Radit, Rafa, Raika, Rizky, Talita, dan Pirla. Selanjutnya, tahap terakhir pada kegiatan aktualisasi yaitu menganalisa dan melaporkan hasil pembelajaran dengan optimalisasi video pembelajaran di masa pandemi. Pada kegiatan ini, semua hasil kegiatan optimalisasi video pembelajaran dianalisa. Apakah optimal ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring dan dilaporkan kepada mentor sebagai kepala sekolah? Setelah dianalisa, terdapat 2 hambatan. Kemudian, berikan teknik komunikasi dalam pemecahan masalahnya. Adapun hambatan yang pertama adalah handphone dipakai secara bergantian dengan orang tuanya yang kerja. Pada saat pretest, semua peserta didik mengerjakan, namun ada yang sampai malam baru bisa mengikuti kegiatan pretest. Berbeda dengan pada saat pelaksanaan post-test, yang memang sedang diadakan pembelajaran tatap muka terbatas, untuk peserta didik yang memiliki hambatan dalam kepemilikan handphone, mengerjakan secara bersamaan menggunakan handphone dan laptop saya sebagai pelaksana kegiatan aktualisasi. Hambatan yang kedua adalah terbatasnya kuota. Pada hambatan ini, sebetulnya semua peserta didik merasa terbantu dengan adanya video pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Namun, ada 3 wali peserta didik merasa terbebani, walaupun pada akhirnya tetap mengikuti dan menonton video pembelajaran secara utuh. Adapun tindakan yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan rekan yang bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor terkait bantuan dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk titik lokasi WiFi di setiap kecamatan. Baiknya, 3 dari 6 titik lokasi pemasangan WiFi jaraknya dekat dengan mayoritas rumah peserta didik. Kesimpulannya bisa dilihat dari hasil pretest yang nilainya mencapai KKM hanya 30% dari 36 peserta didik. Kemudian setelah dilaksanakan optimalisasi video pembelajaran, hasil post-test nilainya siswa yang mencapai KKM adalah 50%. Namun, pada akhirnya dari 36 peserta didik, ada 34 peserta didik atau 94% yang mengalami peningkatan hasil belajar. Adapun rencana tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi optimalisasi video pembelajaran adalah dengan memotivasi dan belajar bersama guru di sekolah yang memiliki semangat dan kemampuan untuk membuat video pembelajaran, serta terus mengembangkan kemampuan diri agar menghasilkan video pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. Dan ini merupakan testimoni yang diberikan oleh rekan kerja yang ada di SD Negeri Bojong Rakas 01. Video pembelajaran Bapak Repa, saya menjadi termotivasi untuk membuat video pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya merasa termotivasi membuat video pembelajaran setelah melihat Bapak Repa juga menggunakan video pembelajaran yang sangat menarik bagi anak-anak.